Amin. Ya, shalom, selamat. Jauh sekali ya, ternyata ya, sampai kacamata ya. Ya, Bapak Ibu, kita sekarang ada di satu momen yang cukup fenomenal, yaitu pernikahan di Kana. Dan banyak guru akan datang ke sini untuk memperbarui janji nikah, gitu ya, atau memperkuat lagi, mengingat lagi janji yang pernah disampaikan, gitu ya. Nah, untuk mendasari pernikahan, kita bisa lihat dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Saya biasa bertanya kepada anak-anak muda kalau mereka sedang katekisasi pranikah, ya. Kalau di gereja saya ada katekisasi pranikah. Saya akan tanya, kamu tahu nggak apa artinya menikah? Untuk apa kamu menikah, gitu ya? Nah, Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi rupanya hukum kasih ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Bukan 2, tapi 3. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allah. Pasti. Yang kedua, mengasihi sesama. Tapi rupanya ada yang ketiga, yaitu mengasihi sesama manusia seperti. Kalau ada kata seperti, berarti sudah dilakukan belum? Sudah. Kalau saya bilang, Pak Tommy itu kayaknya wajahnya seperti bapaknya Pak Tommy, berarti saya sudah pernah ketemu bapaknya Pak Tommy. Gitu ya. Saya nggak mungkin bisa bilang begitu sekarang, karena saya belum tahu ya. Nah, artinya kalau dikatakan kamu harus mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri, berarti sebetulnya langkah pertama adalah mengasihi diri sendiri, gitu ya. Dan ini memang harus dididik, diawali oleh kita sedari kecil. Jangan dikira mengasihi diri sendiri itu gampang loh. Ada banyak orang yang gagal mengasihi diri sendiri. Kalau kita di sini di Indonesia ya maksudnya ya, di Indonesia biasanya sering ribut hanya masalah makan, gitu. Wah, makan babi lu gini, ada teori macam-macam. Sebetulnya kalau saya ditanya Pak Pendeta, sebetulnya boleh nggak sih orang Kristen itu makan babi gitu ya? Bukan masalah babinya, tetapi kembali ke mengasihi diri sendiri. Kalau Anda sudah punya tensi 150, terus makannya durian sama sate kambing, saya bilang apa? Tidak mengasihi diri sendiri. Loh, betul kan? Maka dengan tensi 150, maaf ya, haramkanlah daging kambing dan durian, gitu ya maksudnya. Ya, bukan perkara kita dosa, bukan, tapi perkaranya kita mengasihi diri sendiri. Saya bicara kepada anak-anak muda, kalau kamu mengasihi dirimu sendiri di usiamu yang belasan ini, caranya gimana? Sekolah yang benar. Betul nggak? Loh, sekolah yang benar itu untuk siapa? Diri sendiri. Kalau mereka sekolah aja nggak benar, sekolah aja nggak niat, bagaimana mereka bisa mengasihi diri sendiri? Naik motor pakai, kenapa? Nanti ditilang Pak Pendeta. Ya bukan masalah ditilang, mengasihi diri sendiri. Kepalanya betul ya. Saya lihat di perbedaan antara olahraga yang di Indonesia dengan olahraga yang di negara maju. Mereka naik skateboard itu pakai pelindung lutut, ya. Mereka pakai pelindung siku, gitu ya. Loh, gak ada aturan. Mereka gak takut ditilang, tapi mereka mengasihi diri sendiri. Kalau jatuh, kalau ada pelindung lutut, pelindung siku lebih aman, pakai helm lebih aman. Gitu. Artinya, rupanya mengasihi diri sendiri juga banyak yang belum bisa. Gitu ya. Nah, cilakanya orang-orang yang belum mengasihi dirinya sendiri, lalu belajar masuk ke kelas yang lebih tinggi, yaitu mengasihi sesamamu manusia. Tahukah Anda, sesamamu manusia, prakteknya yang paling gampang itu menikah. Saya ulangi ya, praktek untuk mengasihi sesamamu manusia yang paling gampang itu menikah. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kau menikahi yang kau
cintai. Setuju? Loh, gampang nggak mengasihi orang yang kau cintai? Gampang? Harusnya gampang. Padahal kalau kita breakdown kurikulumnya Tuhan, yaitu mengasihi sesamamu manusia, nanti di kelulusan akhir, ujian akhir TA atau skripsi atau apalah ya, disertasi gitu ya, di akhir nanti ujiannya nggak mengasihi istri, kasihlah musuhmu. Susah? Ya susah. Kalau Anda nggak bisa mengasihi istri, Anda nggak bisa mengasihi suami yang jelas-jelas Anda cintai, amin. Bagaimana engkau bisa mengasihi musuhmu? Betul ya? Jadi pelajaran pertama untuk mengasihi sesamamu manusia adalah menikah. Kalau anak-anak muda saya bilang, kamu kalau mau menikah maka kamu akan belajar satu step, satu lompatan besar, yaitu apa? Mengasihi sesamamu manusia. Makanya pernikahan yang didasari oleh keegoisan itu neraka. Betul ya? Karena pada dasarnya pernikahan adalah mengasihi. Kamu bangun tidur, pikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk mengasihi istri saya. Apa yang bisa saya lakukan supaya suami saya senang. Sudah, itu pernikahan yang indah. Setuju ya? Tapi banyak di antara kita yang masuk di dalam pernikahan dalam keegoisan. Anak-anak muda, sekali lagi ya. Makanya saya selalu bilang anak-anak muda, kamu belajar dulu mengasihi diri sendiri. Kalau sudah bisa, ayo naik step mengasihi sesama manusia. Dan step yang terakhir adalah mengasihi Allah. Itu yang paling tinggi dan paling susah. Setuju? Firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak mengasihi tetanggamu yang kelihatan, bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan ya? Dan Yesus itu luar biasa ya. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena logika saja. Kalau kau lihat tetanggamu nggak makan dan kamu cuek dan kamu bilang, aku mengasihi Engkau Yesus. Sudah pernah ketemu? Belum. Sudah pernah salaman sama Yesus? Belum ya. Nggak Anda bilang Anda mengasihi Yesus, itu omong kosong. Setuju ya? Jadi ada 3 tahap itu. Dan saya yakin dan percaya setiap tugas dari Tuhan ada ujian akhir ya, ujian akhirnya dalam sebuah pernikahan apa? Ada yang bilang begini, bahwa menikah itu adalah bukti cinta. Saya nggak setuju. Kapan cinta Anda suami istri ini terbukti? Ketika suatu hari saya dapat info pasangan Anda meninggal. Dan ketika saya datang melayat, Anda masih mencintai pasanganmu. Pasanganmu ada di peti mati. Dan kau berkata, selamat jalan kekasihku. Kalau itu terjadi, saya akan bilang, itu bukti cinta. Bukti cinta bukan pernikahan. Tetapi sebaliknya bukti cinta adalah kematian. Dan itu persis seperti apa yang Tuhan Yesus bilang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anak. Untuk apa? Bukan untuk foya-foya, untuk jalan-jalan, untuk ke mall. Bukan. Untuk mati. Matinya Yesus di kayu salib. Bukti cinta. Jadi Anda masih berjuang membuktikan cinta, walaupun Pak Yo ini sudah 30 tahun lebih, 31 ya Pak Yo, 31 tahun, tapi saya mau bilang Anda masih berjuang dan terlihat di ruang makan. Anda masih berjuang untuk mencintai ya. Artinya nanti ketika satu kali Tuhan memisahkan kalian, ingat kata-kata saya bahwa disitulah bukti cintamu di hadapan Tuhan ya. Engkau bisa membuktikan di hadapan anak-anak, engkau bisa membuktikan di hadapan jemaat bahwa engkau mengasihi sampai maut memisahkan ya. Saya bersyukur ada 3 pasangan yang saat ini berada di tengah-tengah kita yang akan mengungkapkan isi hatinya di hadapan pasangannya. Dan biarlah ini momen yang teringat, tidak hanya selama perjalanan, tetapi momen yang teringat
sepanjang hidup. Kalian pernah di sini, kalian pernah mengatakan sesuatu hal yang indah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat.